warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai adik-adik dari SMP IT Kolegul Ummah Rijang Lebong. Perkenalkan, nama kakak Anissa Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Jadi adik-adik panggilnya Kak Salsa aja. Senang sekali pada kesempatan kali ini kakak bisa bertemu walaupun secara virtual dengan adik-adik semuanya, karena kita lagi masa pandemi, jadi kita nggak bisa sekolah dan ruang gerak kita juga sangat terbatas. Jadi pertemuan kita dari via daring aja. Tapi kakak tetap senang sekali dikasih kesempatan untuk hari ini bisa sharing-sharing sama adik-adik dari SMP IT Kolegul Ummah. Nah, tapi sebelumnya kita akan kenal lebih lanjut dulu ya, karena kalau nggak kenal nggak sayang. Nanti kalau misalnya kita udah kenal, siapa tahu nanti kalau di jalan kita bisa ketemu dan mungkin adik-adik bisa saling menegur kakak dan kemudian kita bisa jalin silaturahmi yang lebih lanjut lagi. Oke. Jadi udah tahu ya, nama kakak Anissa Salsabila, biasa dipanggil Kak Salsa. Saat ini kakak lagi kuliah, lagi menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Sekarang kakak semester 5, artinya ini udah tahun ketiga kakak belajar di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nah itu tadi singkat tentang kakak, dan hari ini kita akan sharing-sharing tentang satu topik yang ringan dan tentunya akan ngajak adik-adik semuanya ngobrol-ngobrol aja tentang tema yang satu ini. Tapi sebelumnya kakak mau kita sama-sama coba deskripsikan 3 kata yang menggambarkan tentang pembelajaran secara daring. Nah kakak kasih waktu 5 detik ya untuk menggambarkannya ya. Pasti semuanya udah kebayangkan di kepala adik-adik semuanya tentang 3 kata yang menggambarkan pembelajaran secara daring. Mungkin ada yang berpikir bosan, rumah, dan sinyal. Mungkin juga ada yang berpikir sepi, wifi, dan bosan. Nah, pasti macam-macam kan. Tapi mayoritas nih kakak yakin memasukkan kata bosan di dalam 3 deskripsi katanya tadi, ya nggak? Iya tentunya pasti, karena hal itu juga kakak rasain walaupun kakak udah mahasiswa, tapi rasa bosan dan rasa sepi itu pasti ada apalagi pas awal-awal kita belajar secara daring. Nah maka dari itu, untuk mengatasi berbagai kebosanan dan rasa sepi tersebut, maka dari itu hari ini kita akan bahas tentang apa aja sih sebenarnya tips-tips yang bisa kita gunakan untuk tetap menjaga semangat belajar walaupun belajarnya di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, jadi kita akan mulai ke tips yang pertama. Nah, jadi tips yang pertama itu adalah kakak akan selalu mengingatkan ke adik-adik bahwa kita harus ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kenapa kita harus ingat Allah Subhanahu Wa Taala? Karena itu penting banget untuk menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan juga agama. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik, siapa yang ingat atau siapa yang tahu salah satu surat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk semangat membaca dan semangat belajar? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak surat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk semangat membaca dan semangat belajar? Betul banget, kalau ada yang jawab, itu adalah surat Al-Alaq, yang dimana kita diperintahkan untuk ikra, artinya bacalah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan kita ikra, bacalah dalam surat Al-Alaq sebagai wahyu pertama yang diturunkan ke Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang bertafakur di Gua Hiro. Nah, dengan kehadiran ayat tersebut itu menjadi tonggak perubahan peradaban manusia di dunia. Kemudian sebelumnya kita adalah zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan dan sangat gelap sekali lah, gelapnya dalam segala aspek, termasuk gelap dalam segi ilmu pengetahuan. Dan sekarang ketika ayat itu sudah datang, Allah sudah memerintahkan kita untuk baca, dan akhirnya sekarang kita sudah hidup di zaman yang modern, yang penuh dengan teknologi, penuh dengan ilmu pengetahuan, semua sudah terang benderang, terutama dalam aspek ilmu pengetahuan. Nah jadi Quran surat Al-Alaq itu yang sering kita baca kalau kita sholat, yang mana itu memerintahkan bahwa kita itu harus membaca, baik itu baca tulisan-tulisan, baca buku, ataupun membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Artinya ayat ini memerintahkan kita untuk menjauhi dari kebodohan. Nah, untuk tambah semangat lagi, adik-adik harus tahu ada 2 keutamaan yang penting banget dan sangat berguna bagi kita kalau kita rajin belajar dan mau jadi pembelajar. Yang pertama, itu niscaya insya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat-derajat orang yang berilmu sebagaimana terdapat di Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11.
Nah, terus ada juga keutamaan yang gak kalah luar biasanya adalah insya Allah niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memudahkan jalan menuju surga bagi orang-orang yang rajin belajar atau orang-orang yang berilmu. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Masya Allah ya, semoga kita semua dan adik-adik yang ada di rumah dimudahkan jalan yang menuju surga karena tergolong sebagai orang-orang yang berilmu. Nah, kenapa di tips yang pertama ini kakak benar-benar mengingatkan bahwa adik-adik harus ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita harus menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan di dunia dan juga agama untuk bekal di akhirat. Karena Albert Einstein itu pernah bilang kayak gini, bahwa ilmu tanpa agama itu kita bakal buta. Artinya walaupun kita punya ilmu tapi tidak dibarengi dengan agama, kita akan buta, kita nggak akan tahu arahnya kemana. Karena kita buta, siapa tahu kita bisa masuk jurang. Nah, tapi kalau agama tanpa ilmu itu artinya lumpuh. Dimana walaupun kita fondasikan diri kita dengan agama, tapi kita nggak punya ilmu pengetahuan, kita lumpuh, kita nggak bisa bergerak. Sekalipun kita udah punya pegangan arah, ibaratnya kita kayak udah punya petanya nih, tahu mau kemana, tapi kita lumpuh, nggak bergerak karena kita nggak punya basic ilmu pengetahuan. Nah, itu tips yang pertama untuk semangat belajar di masa pandemi. Sebenarnya nggak di masa pandemi aja ya, mau masa pandemi ataupun enggak, tips yang pertama ini tetap harus selalu dipakai. Kita menuju ke tips yang kedua. Nah, tips yang kedua ini penting juga, walaupun pandemi ataupun tidak pandemi, bahwa kita harus tanamkan adanya motivasi yang kuat dalam diri. Kalau belajar itu untuk apa dan untuk siapa. Nah, jadi teman-teman coba tanya ke dirinya sendiri, kalian teman-teman itu belajar sebenarnya untuk apa dan untuk siapa sih? Nah, mungkin yang pertama teman-teman itu belajar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk dapat prestasi, untuk dapat nilai-nilai yang bagus, kayak gitu. Untuk siapanya, mungkin teman-teman menanamkan dalam diri, saya belajar untuk diri saya sendiri dan juga untuk orang tua, biar orang-orang tua tuh biar orang tua kita bisa bangga dengan pencapaian kita dan sebagainya. Nah, itu bisa banget. Nah, karena kakak juga menerapkan fondasi itu, motivasi itu dalam diri kakak untuk tetap semangat belajar. Nah, kakak mau cerita tentang pengalaman kakak sedikit nih, yang semoga sedikit demi sedikit bisa memotivasi adik-adik yang ada di rumah. Jadi sebenarnya motivasi itu kan adalah motivasi utama ya. Nah, kita tuh juga harus menambahkan motivasi-motivasi tambahan biar kita tambah semangat belajarnya. Nah, jadi waktu itu ya pertama kali kakak masuk SMA, itu kan kakak sudah mulai tahu kakak sukanya apa, kakak sukanya di bidang apa gitu. Jadi kakak sangat mengeksplor di bidang yang kakak sukai itu. Nah, jadi biar kakak semangat belajarnya, kakak ada motivasi tambahan. Kalau orang tanya kayak, kamu SMA mau ngapain gitu, pasti kakak jawabnya aku cuma pengen naik pesawat. Nah, jadi kakak tuh semangat belajar karena menanamkan dalam diri bahwa kakak pengen naik pesawat, gimana caranya harus naik pesawat dengan cara kita sendiri gitu. Jadi kakak semangat belajar, waktu itu ada ikut perlombaan juga, jadi kakak fokus tekun waktu itu di bidang tulisan sih. Jadi menulisnya dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Jadi waktu itu setiap kalau ada pesawat lewat tuh di atas, kakak tuh suka sholawatin aja kayak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, diliatin doang. Tapi udah disolawatin tetap berusaha belajar dan akhirnya bisa naik pesawat. Nah, jadi salah satu motivasi tambahannya juga. Terus selain pesawat, ada juga waktu itu kakak termotivasi kayak pengen banget suatu saat bisa ngajak orang tua jalan-jalan gitu kan, kemana ya tapi gitu kan. Nah, jadi motivasi tambahan itu yang buat kakak semangat belajar, biar belajar terus ikut lomba misalnya, dan misalnya dapat feedback, dapat reward berupa materi misalnya, berupa materi, dan itu bisa dipakai untuk bawa orang tua jalan-jalan. Nah, jadi teman-teman juga harus menanamkan motivasi tambahan itu. Teman-teman mau apa? Saya mau jalan-jalan juga, atau mau naik pesawat juga, atau misalnya mau ke Bali, mau kemana, itu semua bisa kita gapai kalau kita rajin belajar dengan sungguh-sungguh. Itu tadi motivasi yang kedua. Kita akan lanjut ke tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga ini erat banget sama keadaan pandemi seperti sekarang ini. Untuk tetap semangat belajar di era pandemi seperti saat ini, penting banget untuk kita untuk mencari spot ternyaman untuk belajar di rumah. Nah, misalnya adik-adik belajarnya di ruang, lebih memilih belajar di ruang tamu misalnya, karena di ruang tamu mungkin luas dan juga adem, nggak sumpek, dan juga bisa lihat keadaan di luar, misalnya bisa lihat tumbuhan-tumbuhan kayak gitu.
Beda mungkin kalau belajarnya di kamar mungkin akan mager karena ada kasur di depan gitu. Jadi penting banget untuk menentukan spot yang nyaman untuk belajar di rumah. Selain itu juga kalau misalnya ustadz dan ustazahnya ngasih tugas dan kita kerjain, itu bisa banget ditemenin sama cemilan-cemilan biar nggak bosen ngerjain tugasnya. Atau karena biasanya di sekolah belajarnya ada ustadz, ada ustazahnya, ada teman-teman. Nah kan kalau di rumah sepi kan, nah jadi bisa banget ngerjainnya bareng bunda sama ayahnya di rumah, jadi nggak merasa sendiri gitu. Jadi minta tolong bunda sama ayahnya untuk nemenin adik-adik semua untuk belajar atau ngerjain tugas dari ustadz dan ustazahnya. Kita selanjutnya akan melanjut ke tips yang keempat. Nah tips yang keempat ini penting banget kita untuk tetap terkoneksi dengan guru walaupun kita belajar secara online. Nah ini nih yang biasanya jadi masalah untuk semua pelajar, bukan cuma pelajar sih, pun mahasiswa seperti kakak itu juga jadi masalah. Ketika kita belajar secara online, biasanya kita tuh akan lebih males untuk bertanya atau ngasih feedback ke gurunya. Misalnya ada materi yang kurang jelas atau ada hal yang harus dipertanyakan, biasanya kita agak kurang excited ya untuk menanyakannya gitu. Beda kalau kita sekolah secara langsung, itu biasanya kalau ustadz atau ustazahnya menyampaikan materi dan kita nggak paham bisa langsung kita tanyakan. Tapi biasanya kalau belajar secara online kita jadi kurang mau untuk menanyakan itu, kayak males gitu kan. Nah tapi sebenarnya penting banget untuk tetap menjaga koneksi antara murid dan guru biar pembelajaran itu tetap bisa dua arah. Jadi ketika ustadz atau ustazahnya ngasih tugas dan kira-kira ada hal yang kurang dimengerti atau ada yang butuh penjelasan lebih lanjut, langsung aja di WA-in lagi ustadz dan ustazahnya, langsung aja ditanyain lagi. Pasti ustadz dan ustazahnya akan senang hati untuk membalas atau menjelaskan ulang tentang materi itu. Jadi jangan sampai kualitas ilmu pengetahuannya itu berkurang di masa pandemi ini kan, hanya karena kita tuh malas untuk bertanya ke gurunya tentang materi yang disampaikan. Itu tadi tips yang keempat. Sekarang kakak akan melanjut ke tips yang kelima, sekaligus tips yang terakhir juga. Ada yang tahu nggak tipsnya apa? Nah yang tips yang terakhir ini adalah kita harus kalau bisa nih ya, membuat jadwal belajar secara teratur dan buat list your goals. Artinya teman-teman bisa banget untuk nyusun jadwal belajar, misalnya tulis di buku, tulis listnya misalnya jam berapa. Misalnya kan kalau misalnya kita sekolah secara offline ya, itu kan biasanya mungkin dari jam 7 sampai jam 1 kita sekolah. Nah kalau kita sekolahnya secara online seperti sekarang ini, biasanya kan jadwal belajarnya kurang kan, pasti belajarnya ya tunggu ustadz dan ustazahnya ngasih kelas aja gitu, atau tunggu ustadz dan ustazahnya ngasih tugas aja gitu kan. Tapi kalau bisa teman-teman atau adik-adik buat di rumah seperti jadwal seperti itu, nanti di list misalnya jam 8 deh, mau nanya jam 8 sampai jam 10 belajar bahasa Inggris misalnya, jam 10 sampai jam 12 free time misalnya, terus mulai lagi jam 1 sampai jam 2 misalnya belajar matematika, jam 2 sampai jam 3 belajar seni budaya misalnya, dan jam 3 ke bawah free time. Nah kayak gitu-gitu tuh harus tetap dibuat agar teman-teman bisa konsisten belajarnya dan tidak berleha-leha walaupun di masa pandemi seperti saat ini. Dan bisa banget untuk teman-teman dan adik-adik di rumah juga untuk beli catatan kecil, karena kakak juga melakukan hal itu ya. Jadi kakak akan nge-share ke teman-teman, biasanya kakak tuh punya catatan kecil, buku itu tuh isinya tentang motivasi aja gitu. Misalnya ada goals yang mau kakak kejar, jadi kakak tulis prioritasnya, misalnya satu mau nilainya sekian, nanti yang kedua mau mau dapat beasiswa misalnya, yang ketiga mau dapat apa gitu. Kakak selalu nulisin goals itu, selalu nulisin tujuan itu. Jadi setiap kali kakak buka bukunya, kakak inget kayak oh iya goals aku mau ini, jadi tetap semangat belajar. Nah kalau goalsnya satu-satu udah terpenuhi, akan kita checklist di buku itu gitu. Jadi ibaratnya kita punya haluan, kita punya alarm kemudian untuk ingat apa aja sih goals kita. Nah ketika kita buka buku itu, kita bisa ingat lagi, oh iya kalau aku malas belajar, aku nggak akan bisa nih ngajar goals yang ini gitu. Atau kalau aku malas belajar, aku nggak akan bisa nih dapat beasiswa misalnya kayak gitu. Nah, jadi itu salah satu hal yang penting banget karena kakak juga melakukan hal yang demikian. Oke adik-adik, itu tadi ada 5 tips untuk tetap semangat belajar di masa pandemi. Nah sekalipun belajar daringnya mungkin nanti bakal selesai, tapi tips yang tadi jangan sampai dihilangin ya, karena tips itu akan tetap berguna untuk belajar secara daring maupun belajarnya secara langsung. Nah jadi teman-teman harus ingat, ada kata-kata yang kakak juga selalu ingat ya, kayak if you wanna success on something, you need to fall in love first with it.
Jadi misalnya kayak kalau kita mau sukses di suatu bidang, nah jadi kita harus jatuh cinta dulu sama bidang itu. Misalnya kayak teman-teman sukanya biologi, atau teman-teman sukanya interestnya lebih ke matematika misalnya. Nah, ketika kita mau sukses di bidang matematika dan mau sukses di bidang biologi, kita harus jatuh cinta dulu tuh sama matematika dan biologi. Sama kalau kita belajar, kalau kita mau belajar secara efektif, kita harus menciptakan suasana yang nyaman dulu saat belajar. Nah, kalau kita udah nyaman belajarnya, kita suka belajarnya, insya Allah pembelajarannya itu akan berjalan secara efektif dan ilmu-ilmu yang diserap tadi itu akan sedikit banyak kita ingat, karena belajar tadi adalah suatu hal yang kita sukai. Nah, setelah itu teman-teman dan adik-adik juga harus ingat bahwa apa yang kita lakukan hari ini penting banget karena akan menjadi cerminan kita untuk di masa depan ya. Jangan lupa untuk tetap stay healthy dan tetap semangat belajar walaupun belajarnya masih secara daring, tapi mungkin sebentar lagi kita udah bisa belajarnya secara offline lewat sekolahnya lagi, karena pasti juga udah kangen kan sama teman-teman dan ustadz dan ustazahnya. Mungkin itu aja bisa kakak sampaikan. Kita harus tetap keep in touch, tetap bisa cari kakak di Instagram @annisalsa22. Nah, mungkin teman-teman ada mau cerita atau ada mau sharing-sharing soal apa, bisa banget di sana. Dan kalau kita ketemu di jalan, mungkin adik-adik bisa tegur kakak bahwa bilang aja bahwa aku murid SMP IT Khairul Umar gitu. Nah, jadi biar tadi silaturahmi kita juga tetap bisa terus berjalan. Mungkin itu aja dapat kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Stay healthy dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.